Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Salimiyah berada di Kabupaten Tangerang dan berada di bawah naungan Yayasan As-Salimiyah. Yayasan As-Salimiyah sendiri sudah ada sejak jauh sebelum tahun 90-an yang berupa atau berawal dari pondok pesantren Salafi. Kemudian seiring perkembangan zaman, As-Salimiyah membuka lembaga formal dalam rangka untuk menjawab tantangan zaman. Dan berikutnya membuka jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan yang kompetensi keahliannya adalah multimedia. Visi SMK As-Salimiyah adalah mewujudkan lulusan yang islami, terampil, berkarakter, serta berwawasan global. Untuk mewujudkan itu semua, perlu adanya misi-misi yang harus dijalankan. Di antaranya adalah mengembangkan sekolah yang berbasis ilmu dan amal, kemudian mengembangkan sekolah yang berbasis iptek, kemudian menyiapkan tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri, menciptakan lulusan yang berwawasan kewirausahaan serta dapat bersaing di dunia secara global. Dari hasil evaluasi diri sekolah dan juga evaluasi yang dilakukan warga sekolah bersama Dewan Guru dan juga unsur yayasan, rencana pengembangan sekolah di SMK As-Salimiyah berfokus kepada peningkatan kepedulian lingkungan, motivasi, serta prestasi belajar peserta didik. Masalah pembelajaran yang dihadapi di SMK As-Salimiyah meliputi 3 hal. Yang pertama, kepedulian lingkungan, motivasi, dan juga prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya, dari beberapa permasalahan yang sudah kami inventarisir, kami tentukan solusi yang harus dilaksanakan. Karena ini menyangkut kompetensi guru sehingga pembelajaran dan prestasi terhadap siswa nanti lebih meningkat, kami melaksanakan solusi yang bisa dilaksanakan secara cepat dan efisien, yaitu melaksanakan IHT atau in-house training bagi guru tentang model-model pembelajaran. Tujuan dan indikator keberhasilan kegiatan pelaksanaan RPS di SMK As-Salimiyah mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi murid. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Untuk kompetensi murid diantaranya indikatornya yaitu kepedulian lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, memelihara kebersihan sekolah. Kemudian untuk motivasi, aktif mengikuti pembelajaran di kelas, semangat dalam menjawab pertanyaan, mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Dan untuk indikator prestasi belajar, memahami materi yang disampaikan, serta dapat menjawab pertanyaan tentang materi yang disampaikan. Untuk kompetensi kepala sekolah meliputi 4 kompetensi secara umum, yaitu yang pertama, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan yang terakhir keempat adalah kompetensi kewirausahaan. Langkah-langkah kegiatan pada rencana pengembangan sekolah ini adalah: 1. Perencanaan yang meliputi rapat koordinasi dan pembentukan panitia, menyusun program kegiatan, sosialisasi program, mengundang narasumber, menyusun panduan, menyusun materi, dan mempersiapkan sarana pendukung. Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan kegiatan RPS. Pada tahap pelaksanaan di kondisi awal, kepala sekolah melakukan komunikasi serta menentukan guru sebagai sampel kegiatan observasi kelas. Yang berikutnya, guru melakukan pembelajaran di kelas, kepala sekolah melakukan monef, kepala sekolah mengisi instrumen monef, kepala sekolah menyampaikan hasil monef pertama ke guru, dan yang terakhir, kepala sekolah membuat video pelaksanaan monef. Di kondisi akhir, guru melaksanakan kegiatan IHT atau in-house training tentang model-model pembelajaran. Narasumbernya yaitu dari internal, guru senior, dan juga dari unsur yayasan praktisi pendidikan. In-house training model-model pembelajaran bagi guru dalam rangka rencana pengembangan sekolah dalam upaya meningkatkan kepedulian, motivasi, dan prestasi belajar murid dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmi saya buka. Masih di kondisi akhir, setelah guru melaksanakan kegiatan IHT, guru melakukan pembelajaran di kelas, kemudian kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di kelas, serta menilai keberhasilan guru dalam meningkatkan prestasi belajar, dan yang terakhir, kepala sekolah membuat video atau dokumentasi pelaksanaan kegiatan
monitoring di kelas tersebut. Tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, yaitu meliputi menyiapkan instrumen MONEF, 4 aspek, keterlaksanaan, kompetensi kepala sekolah, hasil RPS, dan juga student well-being. Kemudian sosialisasi kegiatan MONEF, pelaksanaan kegiatan MONEF terhadap sampling, yaitu guru berjumlah 10 orang, tendik berjumlah 2 orang, dan perwakilan murid berjumlah 3 orang. Yang berikutnya, analisis data hasil MONEF, dan evaluasi kesimpulan hasil MONEF. Tahap yang selanjutnya adalah refleksi, diantaranya mencermati hasil MONEF, melakukan refleksi hal-hal yang berhasil, melakukan refleksi hal-hal yang belum berhasil. Dan tahap berikutnya yaitu tindak lanjut, diantaranya melakukan rencana tindak lanjut, melaksanakan program tindak lanjut, menentukan langkah-langkah perbaikan, dan membuat laporan pelaksanaan program kegiatan. Setelah saya mengikuti kegiatan RPS, saya menjadi lebih kreatif, aktif, peduli, dan disiplin. Setelah saya mengikuti kegiatan rencana pengembangan sekolah ini, kepedulian lingkungan, motivasi belajar, serta prestasi belajar saya jadi meningkat cukup. Setelah saya mengikuti kegiatan IHT, saya lebih dapat mengajar dengan lebih baik lagi, dan peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran saya. Setelah saya mengikuti IHT tentang model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru terkait tentang model-model pembelajaran untuk anak didik saya, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Hasil kegiatan pelaksanaan RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah di SMK As-Salimiyah diantaranya adalah munculnya suasana baru dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik, prestasi meningkat, kemudian pengalaman mereka dalam belajar di sekolah juga cukup menyenangkan. Pencapaian kebahagiaan murid atau student well-being ini mulai meningkat dibandingkan dengan kegiatan pada kondisi awal. Dan dari hasil tersebut kita peroleh kesimpulan berdasarkan instrumen yang sudah kami sampaikan dan kami hitung. Di antaranya adalah keterlaksanaan program ini mencapai 85,78% yang terlaksana, dan yang belum terlaksana sebesar 14,28%. Untuk kompetensi kepala sekolah pada kondisi awal sebesar 63,33%, kemudian di kondisi akhir setelah dilaksanakan IHT meningkat menjadi 77,50% atau sekitar 22,37%. Ada peningkatan. Kemudian hasil kegiatan RPS yang dirasakan pada kondisi awal sebesar 56,25%, kemudian pada kondisi akhir naik menjadi 76,04% atau 35,18% meningkat. Dan yang terakhir, student well-being atau kebahagiaan murid terhadap kegiatan ini di kondisi awal 61,43%, kemudian di kondisi akhir meningkat menjadi 78,37% atau sekitar 27,90% meningkat. Demikian pemaparan kegiatan rencana pengembangan sekolah di SMK As-Salimiyah. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan kegiatan ini. Dan tentu saja pasti banyak kekurangan di sana-sini, oleh karena itu kami mohon maaf atas kekurangannya, dan ini akan menjadi introspeksi kami di masa yang mendatang. Harapan kami semoga apa yang kami sampaikan ini mendapatkan sisi nilai positif dan bermanfaat bagi pengembangan sekolah di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.